Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Nah, karena guru kelas 4 tidak bisa hadir, yaitu Pak Arul sakit, sehingga kelas 4 dititipkan sama ibu. Jadi ibu harus mengajar 2 kelas ya hari ini. Nah, tetapi kalau misalnya ibu mengajarnya pulang pergi kelas 5 dan kelas 4, pasti kalian ribut ya. Nah, jadi ibu minta kalian sekarang duduknya boleh berdua-berdua. Kelas 4 kita akan belajar gabung di sini ya, boleh? Boleh. Oke, kalian sekarang persiapkan duduknya berdua-berdua di sebelah sini. Jadi untuk yang sebelah sini ibu akan pakai untuk kelas 4. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Sok silahkan duduknya pindah berdua-berdua. Ibu manggil kelas 4 dulu ya. Ya. Anak-anak kelas 4 ya, udah siap ya? Ya, tadi seperti yang ibu bilang di kelas 4 bahwa kalian akan belajar bersama ibu di kelas 5. Oke, silakan masuk ke kelas 5. Assalamualaikum. Ya, silakan duduknya di sebelah sini ya, di kelas 4 ya. Kalau misalnya ya, boleh ke belakang kalau nggak cukup ya. Gak usah malu-malu ya, kita akan belajar bersama dengan kelas 5. Sudah kenal kan hingga kakak kelasnya? Ya, kali ini kali ini kita akan belajar bersama ya antara kelas 4 dan kelas 5. Ibu mohon kerjasamanya ya. Kelas 5 mau kan membantu kelas 4? Oke, nah sekarang karena sudah ada kelas 4-nya seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, untuk berdoa kali ini ibu minta dipimpin oleh kelas 5 ya. Ya, coba Reja pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Perhatian, berdoa dimulai. Ibu harap kelas 4 bisa belajar dengan nyaman di sini ya. Ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran juga seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya juga, coba ibu minta kelas 5 perlihatkan ke kelas 4 pimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Semuanya berdiri yuk. Berdiri ya. Coba Lela ibu minta teman-temannya pimpin untuk bernyanyi. Ya. Yang lain semuanya berdiri, kelas 4 juga berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya untuk dua. Indonesia tanah airku, tanah pada darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu. Sekarang kita absen dulu ya. Ya, coba di kelas 5 hadir semua tidak kelas 5 ini? Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Kalau kelas 4 coba ibu pengen lihat kelas 4 kira-kira hadir semua lah kelas 4 ini? Hadir juga? Hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Ini kosong mejanya, boleh diisi maju ke depan? Ya. Boleh ya. Kenapa? Oke. Udah siap untuk belajar? Sudah. Supaya lebih semangat, kalian sudah tahu belum tepuk semangat? Sudah. Sudah? Oke. Coba yang pengen lihat, pengen dengar kelas 4 tahu tepuk semangat? Tahu kan?
tema 8. Kelas 5 tema 8 juga kan? Iya. Coba dibuka bukunya. Nah. Sok. Oke, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Untuk kelas 5 kita akan belajar tema 8 yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Subtema 2 ya, yaitu tentang siklus air. Jadi tujuan pembelajaran untuk kelas 5 yang pertama kalian bisa menyebutkan tahapan daur air. Yang kedua kalian bisa menggambarkan tahapan daur air. Itu tujuan pembelajaran kali ini untuk kelas 5. Nah, sedangkan untuk kelas 4 sama kalian juga tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita. Dengan tujuan pembelajarannya kalian yang pertama bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah kalian ya. Kemudian yang kedua kalian bisa menyebutkan pengaruh kondisi lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Nah, sebelumnya tadi sebelum sekolah kalian mandi tidak? Mandi. Kelas 4 mandi? Mandi. Kelas 5? Mandi. Pakai air tidak mandinya? Pakai. Coba Ibu pengen tanya, Ervika, keadaan air di rumah kamu seperti apa? Banyak atau lagi sedikit sekarang? Lagi banyak ya. Siapa di sini yang kondisi airnya di rumahnya lagi kering? Saya, Bu. Kamu? Ya. Oh iya, di rumah kamu airnya lagi kering? Ya. Iya, kenapa bisa kering? Karena dari sumbernya, Bu. Oh, dari sumurnya. Oke, karena mungkin kan kali ini udah beberapa hari ini kita tidak hujan ya? Ya. Berarti ada yang sama kayak Gasani kelas 4, kondisi airnya di rumahnya kering, ada yang sama? Reja, gimana di rumah kamu? Kering juga? Tidak. Bu Mara kering nggak? Enggak. Siapa yang kering? Oh ini. Mau kering juga? Oke, kering. Kelas 5 ada yang kering juga atau ada yang subur airnya? Subur. Oh, jadi kebanyakan masih ada ya airnya. Nah, kondisi air yang tidak seimbang ini itu karena adanya siklus air. Ya, siklus air. Nah, coba ada yang tahu tidak manfaat air untuk manusia saja? Coba Rehan, Ibu minta Rehan. Manfaat air untuk kamu apa, Rehan? Untuk minum. Untuk apa lagi yang lainnya? Mandi. Terus untuk apa lagi? Mencuci baju. Terus mencuci piring. Kalau misalnya untuk tanaman, kira-kira manfaat air itu untuk apa? Kalau untuk tanaman, Ramdan, untuk tanaman air untuk apa manfaatnya? Tanaman menurut kalian minum tidak? Minum. Iya, berarti untuk tanaman juga manfaat air itu untuk minum. Nah, sekarang ya, kalau misalnya kalian lihat sawah di belakang sekolah, ya sudah mulai kering, ya tidak ada airnya. Ya, kalau misalnya tidak ada airnya seperti itu, apakah petani bisa bekerja? Tidak. Ya, untuk kelas 4, ya kalian perhatikan, orang tua kalian kebanyakan bekerja sebagai apa? Petani. Kalau misalnya airnya kering, bisa tidak mereka bekerja? Tidak. Nah itu ya, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang siklus air. Jadi tentang daur air, kemudian manfaat air, dan juga jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Oke, kelompoknya sudah terbentuk semua? Sudah.
halaman 8 untuk kelas 5. Nah, sedangkan kelas 4 itu ada di halaman 29. Ya. Nah, di situ. Oke. Sebelum kita lanjut ke diskusi, perhatikan dulu ya. Sebelum lanjut ke diskusi, diperhatikan dulu ya sebelumnya. Tadi seperti yang sudah Ibu terangkan bahwa siklus air itu apa? Siklus air itu adalah perputaran air yang ada di muka bumi. Ya. Mulai dari tadi penguapan. Air menguap ketika siang hari. Karena apa? Terkena apa? Matahari. Ya, tadi terkena matahari, air dari laut, kemudian sungai dan danau menguap. Kemudian berkumpul di atas membentuk apa? Awan. Kemudian karena lama-kelamaan awannya sudah menampung banyak air sehingga terjadi apa? Hujan. Kalau hujan turunnya ke mana? Ke bawah bumi, ya. Nah, air hujan itu meresap kembali ke dalam tanah. Kemudian sebagian mengalir lagi ke sungai dan juga ke laut. Itu yang dinamakan siklus air. Nah, kemudian lihat, siklus air ini mempengaruhi kondisi di sekitar kita. Seperti sekarang, ya, seperti yang tadi kalian jelaskan bahwa lingkungan kita sekarang lagi musim kemarau. Karena siklus airnya terganggu sehingga para petani sekarang tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Sawah tidak bisa ditanami padi karena lagi musim kemarau. Nah, itu ya. Kemudian kalian juga sudah tahu bahwa jenis-jenis pekerjaan dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Kalau misalnya lingkungan seperti kita berada di daerah pegunungan, itu dataran rendah ya kita, maka pekerjaannya yang cocok adalah petani. Tetapi karena sekarang sedang musim kemarau, siklus airnya terganggu, maka itu sedikit terhambat. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKS. Ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Dibaca, dikerjakan secara berkelompok, ya. Rijal, duduknya yang baik, ya. Dikerjakan secara berkelompok ya. Siklus air dari laut. Air di laut sebenarnya. Oke. Terus ini jenis-jenis pekerjaan. Jangan itu buat nakal-nakal. Bagaimana, sudah beres mengerjakannya? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Hebat anak Ibu ya, semuanya pada semangat dan pada hebat mengerjakannya. Tadi Ibu lihat ke setiap kelompok juga semuanya aktif membantu bekerja. Coba sekarang Ibu minta perwakilan siapapun di kelompok kalian, siapa yang mau ke depan? Kelompok mana? Oke, kelompok Lela. Hebat, coba kelompok Lela. Lela dari kelas 5 ya. Kelas 4-nya siapa yang mau ke depan? Ya, oke, ke depan. Yang lain Ibu minta perhatikan, dengarkan, dan nanti beri tanggapan ya. Apa lagi dibacakan hasilnya? Siklus air di laut, sungai dan danau menguap akibat panas dan sinar matahari. Kedengaran tidak teman-teman? Bisa diulang suaranya lebih keras ya. Siklus air di laut, sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap dari air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengesapan.
air itu membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau penguburan. Nah, bagaimana teman-teman, sudah betul belum proses siklus airnya? Sudah. Kalau sudah, berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok ini. Coba sekarang belum selesai. Yang kelas 4-nya coba Neng dibacakan boleh. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerahmu: 1. Petani, 2. Pedagang, 3. buruh, 4. peternak. Karena kebanyakan petani dan sekarang lagi kemarau, maka pekerjaan petani terganggu karena tidak ada air. Nah, sudah selesai? Bagaimana, sama tidak jenis pekerjaannya yang tadi disebutkan ya, Cak? Sama. Lain, ada nggak pekerjaan sebagai supir di daerah kalian? Ada. Berarti beda ya, ada yang bertambah sebagai supir, ada lagi tidak yang lain. Ada tukang cukur misalnya, ada nggak? Ada. Nah itu ya, jadi salah satunya jenis pekerjaan yang ada di daerah kita itu adalah petani. Kebanyakan sebagai petani. Betul tadi kata Yeca, alasannya karena sekarang lagi musim kemarau sehingga pekerjaan petani jadi terganggu. Berarti dapat kita simpulkan air ini berpengaruh tidak terhadap pekerjaan petani? Berpengaruh ya. Jadi kesimpulannya manfaat air juga selain untuk manusia, hewan dan tumbuhan juga untuk pekerjaan. Silakan kelompok 1 untuk duduk. Berikan tepuk tangan lagi. Nah, semuanya sudah selesai ya? Ya. Boleh dikumpulkan oleh 1 orang ke depan. Tadi saudaranya yang itunya LKS-nya. Boleh ke depan, 1 orang ke depan. Ya, terima kasih. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Terima kasih ya. Nanti Ibu periksa dan Ibu nilainya Ibu yakin kalian sudah bagus. Tadi yang dibacakan oleh kelompok 1 juga sudah bagus. Nah, akhirnya pembelajaran kita kali ini dicukupkan sampai di sini. Oke, kelompok itu kenapa? Ada apa? Ya, terima kasih untuk kelas 4 yang sudah mau belajar bergabung di kelas 5. Dan terima kasih juga untuk kelas 5 yang sudah mau membantu proses pembelajaran dengan kelas 4 ya. Coba dapat disimpulkan tidak pembelajaran kita kali ini? Untuk kelas 5 tadi belajar tentang apa? Siklus Siklus air. Pinter ya. Jadi tadi tahapan airnya mulai dari penguapan, kemudian berkumpul di awan dan turun kembali menjadi air hujan. Itu merupakan siklus air. Kalau kelas 4, kesimpulan yang kalian dapatkan kali ini tadi belajar tentang apa? Jenis usaha masyarakat. Ya, jenis-jenis pekerjaan. Nah, pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan. Ya. Nah, untuk PR-nya, ya, untuk pekerjaan rumahnya, nanti Ibu bisa share lewat WA grup ya. Untuk kelas 4 juga nanti Ibu akan titipkan ke guru kelasnya, ya. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa. Oke, Ibu minta sama Rega kembali pimpin teman-temannya untuk berdoa. Perhatian, berdoa dimulai. hati-hati di jalan dan salam untuk orang tua kalian. Ya, terima kasih.
lagi. Wassalamualaikum